mereka bukan dalam rangka melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan. Mereka semua sedang beribadah, mereka semua sedang berhari raya. Loh, apa masalahnya kemudian? Ini saya nggak masuk di logika saya dan tidak masuk di akal sehat saya. Justru saya merasa malu ketika ada orang yang mengatasnamakan Islam melakukan itu semua. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Nah saudara, kita bersyukur bisa melewati perayaan Natal. Saya percaya bahwa damai Natal, sukacita Natal terus ada di dalam hati kita untuk bisa memancarkan kepada dunia, saudara. Kita bersyukur tidak ada petasan yang besar yang bunyi di mana-mana, tetapi sedih masih ada yang melakukan pencekalan-pencekalan, saudara, yang memang lagi viral. Dan lewat di beranda media sosial saya, tanggapan seorang Ustadz Suparman ya saudara ya, di YouTube kita coba lihat apa yang disampaikan oleh beliau terkait apa yang terjadi pada saat saudara-saudara kita akan merayakan Natal dan ibadah ya. Kita dengar aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar video yang dinarasikan umat Kristiani yang sedang melakukan ibadah Natal di sebuah rumah komplek perumahan digerebek, disantroni sejumlah warga yang menolak kegiatan Natal di rumah tersebut. Pada portal media online Detik.com informasinya berita nasional, kata polisi soal heboh pelarangan ibadah Natal di perumahan Bogor. Video viral di media sosial yang bernarasi pelarangan ibadah Natal di dalam perumahan di wilayah Cilebut, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akhirnya terjawab. Polisi menjaga kegiatan ibadah tersebut hingga selesai. Kapolres Bogor AKBP Imanuddin menyebut persoalan tersebut sudah selesai, sudah clear. Kita jagain sampai selesai ibadah kok. Itu lokasinya di dalam perumahan, kata Iman. Artinya memang persoalan ini clear sampai di situ. Hanya saja saya ingin mengajak kita semua menggunakan hati nurani dan akal sehat kita. Mengapa umat Kristiani di perumahan tersebut melakukan Natal di rumah? Karena satu, mereka nggak punya gereja. Karena nggak punya gereja, maka mereka ingin beribadah walaupun di rumah. Seandainya mereka punya gereja atau diizinkan mendirikan gereja, mereka tidak perlu payah-payah kok beribadah di rumah atau di perumahan. Mungkin ada beberapa kendala yang mereka hadapi ketika hendak mendirikan gereja. Yang kedua, coba kita menggunakan akal sehat dan hati nurani kita. Umat yang berkumpul di rumah tersebut kan sedang beribadah, mereka sedang merayakan Natal. Loh, apa masalahnya? Emang itu masalah? Emang itu persoalan? Oh, kita ini mengadakan pesta, ngundang artis, ngundang biduan yang kadang dari pagi sampai sore sampai malam melakukan pesta, yang kadang-kadang juga berkumpul minuman keras di sana. Entah tetangga biasa-biasa saja. Ketika terjadi kegiatan yang kurang lebih itu sangat mengganggu sekali dengan lingkungan sekitar. Saya coba pernah bertanya, mengapa Bapak tidak merasa terganggu misalnya dengan pesta yang secara berlebih-lebihan diselenggarakan, memekakkan telinga, belum lagi joget-joget erotis dan lain sebagainya. Apa kata tetangga tersebut? Ya ini kan juga nggak sering-sering, cuman sesekali saja, itu pun cuma pas pestaan. Nah sekarang begini, umat Kristiani, mereka kan nggak sering-sering, mereka bukan dalam rangka melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan, mereka semua sedang beribadah, mereka semua sedang berhari raya. Loh, apa masalahnya kemudian? Ini saya nggak masuk di logika saya dan tidak masuk di akal sehat saya. Justru saya merasa malu ketika ada orang yang mengatasnamakan Islam melakukan itu semua. Anda belajar Islam dengan siapa sih? Dan belajar Islamnya di mana gitu? Dapat dalil dari mana sebetulnya? Baik, saya mau lanjut ke informasi yang berikutnya. Beberapa saat yang silam sempat viral juga kejadian di Kecamatan Maja. Kita baca di portal media online juga di BBC News Indonesia. Judul beritanya, tak ada gereja di Kecamatan Maja, maka umat Kristen dilarang ibadah Natal di ruko. Ini jelas bentuk diskriminasi. Sejumlah umat Kristen di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten
mengaku tidak mau jika diminta beribadah Natal di wilayah lain dengan alasan karena tidak ada gereja. Pelarangan ini disampaikan Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, karena diklaim ada pihak yang keberatan kalau ruko dijadikan lokasi kegiatan ibadah lantaran tidak sesuai peruntukannya. Peneliti dari LSM Setara Institute menyebut sikap Bupati ini jelas menunjukkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Sebab hak beribadah dan beragama melekat pada setiap individu warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Pertanyaannya, mengapa masyarakat di Kecamatan Maja melakukan ibadah Natal di sebuah ruko? Mengapa mereka lakukan itu semua? Karena mereka tidak punya gereja. Mengapa mereka tidak punya gereja? Mungkin ada banyak sekali kendala yang mereka alami ketika hendak mendirikan gereja. Maka mereka memanfaatkan ruko. Dan itu boleh-boleh saja sebetulnya. Karena memang belum ada rumah ibadah. Nah, mestinya sang bupati sebagai pimpinan peka dengan persoalan ini. Kalau tak diperkenankan di ruko, ya bupati yang menyediakan fasilitas. Entah dia pinjamkan kantor kecamatan kah? Entah dia pinjamkan kantor aset pemerintah kah? Atau dia sewakan di tempat tertentu agar umat Kristiani bisa beribadah dan bisa mengadakan Natal. Dia kan pemimpin yang harus mengayomi semua umatnya. Saya ingin mengajak kita semua berpikir dengan hati nurani dan nalar yang benar. Loh, ada apa dengan umat muslim ini? Ada orang-orang yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, lalu melakukan tindakan diskriminatif terhadap agama lain. Anda sama saja sudah memfitnah ajaran Islam, dan Anda sudah mencederai Islam yang rahmatan lil alamin. Ini perlu kita koreksi sebetulnya. Sangat benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Suparman, saudara. Kalau kita semua yang ada di bangsa ini memiliki pemikiran yang sama, saling menghargai, memberikan kebebasan kepada orang lain untuk beribadah atau melakukan apapun, maka akan tercipta satu kerukunan yang sangat harmonis di bangsa ini, saudara. Ya, ini yang kita harapkan, dan semoga ini bermanfaat bagi saudara seiman, khususnya karena ini adalah channel Kristen. Kita bisa punya pemahaman untuk bisa saling menghargai, dan saya bersyukur bahwa kita dari Kristen tidak ada yang melakukan pelarangan kepada saudara kita yang beribadah, sekalipun kita di mayoritas, misalnya di dalam satu daerah mayoritas Kristen dan saudara kita minoritas. Pada saat mereka beribadah, kita menghargai, ya. Mereka mau membuat ibadah di jalan atau di rumah, kita tidak pernah mengganggu mereka, ya. Tapi miris ada daerah-daerah yang masih punya pandangan-pandangan yang berbeda, saudara, ya. Kita berdoa supaya toleransi, supaya kebebasan beribadah itu bisa terjadi di bangsa ini dan saling menghargai satu dengan yang lain, saudara. Saudara bisa men-share video-video ini untuk menolong juga saudara kita. Kita harus punya sikap seperti Bapak Ustadz yang sangat elok dan narasi-narasi yang begitu santun dari beliau. Terima kasih, saudara. Tuhan memberkati.